Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, saya sekarang ke lahan yang satunya ya. Jadi untuk tanaman yang satunya ini di kisaran usia berapa ya, kurang lebih ya hampir 36 hari. Akan tetapi untuk tanaman ini kemarin sempat terserang bercak daun karena efek hujan 3 hari, setelah itu panas sampai saat ini. Jadi daunnya itu ada bercak-bercaknya coklat dan menguning rontok, dan untuk tanah guludanya sangat kering sekali. Tapi untuk saat ini cuaca mendung, ya mudah-mudahan saja hujan agar tanaman cabai rawit ini aman ya, tidak terlalu kekeringan. Nah oke sahabat tani, jadi karakter cabai rawit Sultan ini beda ya sama Serasi Tavi, sama OR Tavi, ataupun semua varietas yang Tavi yang tahan virus. Jadi kalau varietas Sultan ini hampir sama dengan Ori, Kaliber, Roket, itu hampir sama. Karakter tanamannya itu gerombol gitu, tunas airnya itu full dari bawah, dan untuk daunnya agak lebar, bulat, beda sama varietas yang Tavi. Akan tetapi untuk tanaman cabai rawit Sultan ini sangat kuat sekali walaupun kekurangan air, dan alhamdulillah yang terkena virus bule aja bisa dihitung cuma 1-2 di kisaran populasi 2.200 pohon ya. Alhamdulillah aman ini. Tapi untuk mengatasi daun menguning seperti ini kita harus sigap, yaitu pengocoran fungisida, spray dan kocor kalau bisa 3 atau 4 hari sekali, agar tidak terlalu parah, segera kita tindak lanjuti sebelum akar membusuk, bahkan sampai ke pangkal tanaman, dan nanti pangkal tanamannya jadi busuk, bisa dikatakan jadi layu fusarium. Maka dari itu kita ambil tindakan kocor dengan fungisida, dan untuk pengocoran fungisida pun bisa di mix dengan NPK, Kapos Plus, Proton Max, itu bisa dimix sekalian supaya untuk menghemat tenaga kerja. Jadi untuk pengocoran kita kocor di pas pangkal tanamannya, nggak apa-apa, nggak masalah, aman-aman saja. Oke sahabat tani, akan saya shot lebih dekat ya. Ini penampakan cabai rawit Sultan seperti ini. Untuk tunas air juga saya pelihara semua, tidak potong pucuk, dan untuk karakter daunnya lebar, tunas air dompol-dompol ya. Nah ini alum-alum nih, karena untuk sahabat tani bisa lihat nih. Nah sangat kering sekali nih, kekurangan air. Tapi semoga saja nanti turun hujan, karena sekarang sudah mendung ya. Nah itu untuk di sana sudah mendung, mudah-mudahan hujan lah, karena sudah kekurangan air. Ini untuk tanaman tomatnya saja sudah nyelitut ini, dan ini nah ini juga hampir terkena daun ngresek atau bercak daun. Nah ini akan saya kasih contoh untuk daun yang terserang cacar daun ya, ataupun bercak daun. Nah ini ada salah satu contoh tanaman cabai Sultan yang terkena bercak daun. Ini jamur ini. Nah jadi untuk mengatasi hal seperti ini, kita kocor fungisida dan spray fungisida paling enggak 3 atau 4 hari sekali. 4 hari kocor, 4 hari spray, menggunakan fungisida racikan Sahabat Tani, ditambah BM Konsol atau jamur lang, dan ditambah lagi Provikur. Nah, lalu boleh ditambahkan untuk Mancozeb Maher, itu yang biru itu juga bisa untuk nambah kontaknya.
Karena kalau kita biarkan nanti bercak daun ini akan merambah sampai ke daun yang muda, yang atas, nanti akan rontok semua, hilang daunnya. Nah itu nanti bisa menghambat pertumbuhan karena sistem fotosintesisnya terhambat, tidak ada daunnya. Maka dari itu kita segera atasi, yaitu perlakuan kocor dan spray menggunakan fungisida yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini yang sudah pada rempel ini daunnya nih, banyak nih, tinggal atas seperti ini. Nah ini otomatis tanaman jadi stres, menghambat pertumbuhan. Maka dari itu kita segera ambil tindakan agar tidak terhambat. Karena untuk tanaman ini sudah mulai masuk ke fase generatif ya. Ini bakalan bunganya sudah muncul ini, double dua ini. Nah ini kalau daunnya rontok menghambat proses pembungaan, maka dari itu kita segera atasi dengan melakukan spray dan kocor fungisida yang tepat dan akurat. Bisa ditambah nutrisi. Ini juga sudah ada bercak daunnya sedikit-sedikit ini. Nah, maka dari itu untuk penyepraiannya, 1 fungisida racikan sahabat tani, 2 sendok, Provigur 10 mili, BM Konsol atau BM Jamurlang 1 sendok teh ataupun 5-7 mili sudah cukup. Terus ditambah Proton Max-nya 10 mili, nutrisi yang daun paling enggak 1 sendok. Dan untuk nutrisi B juga sudah boleh masuk ya, karena sudah masuk fase generatif. Ini juga cukup 1 sendok makan saja. Nah, insya Allah nanti kocor 4 hari spray, 4 hari kocor, 2 kali kocor 2 kali spray, nanti tunas akan muncul lagi dan daun akan pulih sehat lagi, daun barunya ini akan bersih aman. Nah ini efeknya seperti ini, tidak ada bercak daunnya ya, aman. Lalu sekarang kita perhatikan drainase air ataupun pembuangan air, karena ini memasuki musim penghujan. Jadi kita siapkan paling enggak di sisi guludan tersebut kita buatkan parit ya, agar nanti curah hujan ekstrim atau lebat, air tidak akan meluap sampai ke segini paling enggak. Nah, paling enggak boleh di bawah segini aman ya. Tapi kalau sudah merendam pangkal tanaman itu beresiko. Dan untuk tanaman cabai ini atasnya ini, sahabat tani bisa lihat. Nah, atasnya ada tanaman tua, tomat dan cabai yang tidak terawat, yang sudah parah ini, patek dan layu fusarium, dan ini sudah tidak dirawat. Jadi buat sarang bakteri sama hama ya. Jadi sangat ekstrim sekali untuk sahabat tani yang mempunyai lahan seperti ini. Atasnya ada tanaman yang tidak terawat dan bawahnya tanaman yang masuk fase generatif. Ini akan ekstra untuk perawatannya. Maka dari itu kita harus konsisten untuk perawatan kocor spray. Lalu kita perhatikan jarak tanam, drainase air. Insya Allah nanti tanaman tetap akan optimal untuk masalah di pertumbuhan, pembuahan, dan juga terhindar dari patek, busuk batang ataupun bakteri lainnya. Karena jika nanti drainase bagus, jarak tanam bagus, itu tidak akan mengakibatkan kelembapan di sela-sela tanaman ataupun di guludan tersebut. Karena untuk layu fusarium itu pasti tanah guludannya lembab ataupun becek sekali. Nah, itu bisa menghambat untuk menurunkan pH, tanah jadi asam dan jadi sarang ataupun untuk berkembang biak bakteri tersebut. Maka dari itu kita perhatikan masalah jarak tanam sama drainase air, juga
harus kita perhatikan. Nah, alhamdulillah ya untuk pertumbuhannya ya. Nah, ini efek dari sprayan kemarin. Yang atas sudah halus nih. Ini untuk insektisidanya kemarin make Abamectin merek Hena sama Imidacloprid Sarador. Nah, itu sudah aman. Nah, nanti untuk sprayan ke depan bisa di rolling menggunakan torso ataupun nomid yang berbahan aktif Pyridaben. Tapi untuk nutrisi tetap ikut semua. Alhamdulillah ini aman, mantap. Oke sahabat tani, jadi ini ya efek sprayan dan pengocoran kemarin. Alhamdulillah ya sudah mulai pulih nih. Nah, aman sekali jadinya nih. Untuk tunas baru, hijaunya itu hijau tebal dan agak ada minyaknya ini, berkilau. Ini jadi bakterinya ditanggulangi dengan fungisida. Lalu untuk tunas barunya ini aman dari tungau dan trip ya, efek dari Sarador dan Hena tersebut. Lalu nutrisinya masuk ke daun seperti Kalimaktop, Proton Max, nutrisi B. Nah, jadi daunnya hijau membiru tebal, mantap ini sampai ujung sana. Bulenya juga aman, karena jika nutrisi tercukupi dengan optimal, imun tanaman juga akan optimal, full. Jadi tanaman tidak mudah terserang hama ataupun virus. Dan untuk tomat madonanya juga jos gandos ini, buahnya gerombol-gerombol.